Halo, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan semoga rezekinya lancar, dapat jodoh yang baik, dan punya anak yang lucu-lucu. Amin. Oke, kali ini kita akan ngebahas soal metode transportasi dalam riset operasi untuk mencari solusi awal dengan metode NWC atau Northwest Corner Rule gitu ya. Metode NWC ini metode yang paling sederhana sih sebenarnya. Atau kita tulis dulu Northwest Corner Rule gitu ya. Nah, metode NWC ini kita berpatokan pada arah mata angin. Jadi misalnya arah mata angin ke atas kan utara, kemudian bawah selatan, kemudian ini barat, ini timur gitu ya. Nah, utara dalam bahasa Inggris north, barat dalam bahasa Inggris west gitu ya. Nah, jadi northwest itu barat laut gitu ya, barat laut. Nah, jadi atau kalau dalam bahasa Indonesia dengan menyelesaikan metode NWC ini lebih sederhananya itu kerjakan dulu dari pojok kiri atas gitu ya. Kerjakan dulu dari pojok kiri atas. Nah, patokannya ini dulu patokannya tuh ini doang gitu. Jadi sederhana sebenarnya. Oke, langsung aja kita ke soal. Misal ada contoh soal seperti ini. Pabrik 1, kemudian ke gudang A, B, C, D, F sampai F gitu ya. Supply-nya sekian, kemudian permintaannya sekian. Nah, kemudian yang kotak-kotak kecil ini itu biayanya gitu ya. 150, 70, 30 dari pabrik 1 ke gudang A biayanya 100 gitu ya. Dari pabrik 1 ke gudang B biayanya 50 dan seterusnya. Oke, jadi dalam metode NWC ini kita selesaikan dulu ya contoh soalnya. Jadi dalam metode NWC ini kita kerjakan dulu dari pojok kiri atas. Nah, untuk mengisi kotak-kotak yang kosong ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini, itu kita isi dulu dari pojok kiri atas. Dari sini gitu ya. Nah, berarti kita isi dulu yang sini gitu. Untuk mengisi yang ini kita bandingkan antara supply dengan permintaan gitu. Pilih angka terkecil. Ini supply-nya 1500, permintaan 1500. Maka kita pilih 1500 ya. Kebetulan angkanya sama. Oke, 1500. Nah, karena pabrik 1 untuk ke gudang A sudah disuplai 1500, kemudian permintaannya sudah terpenuhi, maka untuk gudang B, C, D, dan seterusnya kita silang ya. Kemudian gudang A juga kita silang. Dari pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4-nya kita silang gitu ya. Oke, terus lanjut ya. Selanjutnya. Oke, lanjut. Setelah itu ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sesuai prinsip kerjakan dari pojok kiri atas. Yang belum terisi pojok kiri atasnya itu yang sebelah sini. Maka kita isi yang ini gitu. Oke, untuk ngisi yang ini sama caranya. Kita pilih angka yang minimum antara supply dengan permintaan. Ini gudang B 600 permintaannya, kemudian supply-nya dari pabrik 2 700. Maka kita pilih yang terkecil ya, 600. Oke, 600. Karena untuk gudang B udah terpenuhi permintaannya, maka bawahnya kita silang gitu. Oke, lanjut, tinggal 9 kotak lagi. Sesuai prinsip kita isi kerjakan dulu dari pojok kiri atas. Maka dari sini dulu. Karena pabrik 2 sudah supply 600 ke gudang B, maka ini sisa 100 ya. 700 dikurangi 600 gitu ya. Maka di sini kita isi 100. Kemudian untuk pabrik 2 ke gudang D sudah terpenuhi, udah terpenuhi. Oke, tinggal berapa kotak lagi nih? 8 kotak lagi. Kita isi lagi. Sesuai dengan prinsip pojok kiri atas, berarti kita isi yang sebelah sini gitu ya. Nah, ini 100, ini 500. Ini sudah diisi 100, maka kita isi 500 dikurang 100 sama dengan 400. Untuk gudang C sudah terpenuhi permintaannya, maka kita silang. Oke, tinggal 6 kotak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai prinsip kerjakan dari pojok kiri atas. Berarti dari sini. Ini sudah pabrik 3 sudah supply 400, maka ini kurangi 400, sisa 600 ya. 600, maka sini kita isi 600. Yang pabrik 3 untuk gudang E sudah terpenuhi, F juga sudah terpenuhi, maka kita silang. Tinggal 3 kotak lagi. Oh sorry,
Ini karena 600, karena gudang D udah 400, maka kita isi 400 ya. Sorry. Ini bukan 600 gitu ya. Nah, ini nggak jadi terpenuhi, maaf. Ini nggak jadi. Maka sisa berapa nih? Sisa 200 ya, sisa 200. Oke. Berarti tinggal yang ini gudang D, sini sudah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi. Oke, tinggal 4 kotak lagi, 1 2 3 4. Sesuai prinsip pojok kiri atas, tadi sisa 200, kita isi 200. Oke. Kemudian 400 400 200 ini sudah terpenuhi, maka ini baru kita silang. Maaf. Maka tinggal 2 kotak. Tinggal 2 kotak. Di sini sudah 200, sini 700, maka untuk ngisi yang ini 700 dikurang 200. Sisa 500. Sudah terpenuhi. Tinggal ini udah auto 300. Oke. Caranya cukup mudah. Kita cek lagi sebaris dengan kolom apakah sudah sesuai gitu ya. Nah, pabrik 1 1500, supply sudah sesuai, kemudian permintaan juga sudah sesuai. Kemudian gudang B, pabrik 2, ini gudang B sudah sesuai, yang sebaris 600 tambah 100 700 sudah sesuai. Kemudian pabrik 3 400 400 200 ribu sudah sesuai. Kemudian ini 100 tambah 400 500 sudah sesuai. Gudang D sudah sesuai, gudang E sudah sesuai ya, gudang F sudah sesuai. Udah sesuai semua. Oke, udah sesuai. Nah, setelah itu tinggal kita rekap biaya yang diperlukan gitu ya. Kita rekap biaya yang diperlukan adalah, tinggal masukin saja ini 1500 dikali 100, kemudian 600 kali 60 kali 60, kemudian 100 kali 90, kemudian 400 kali 50, kemudian 400 kali 90, kemudian 200 kali 50, kemudian 500 kali 70, terakhir 300 kali 80. Oke, tinggal kita hitung 1500 15000 di 150.000, 600 kali 60, 6 kali 6 36, nolnya 3, kemudian 9 kali 1 9, nolnya 3, 5 kali 4 20, nolnya 3, 9 kali 4 36 ya, nolnya 3, 5 kali 2 10, nolnya 3, 7 kali 5 35, nolnya 3, 8 kali 3 24, nolnya 3. Oke, tinggal kita jumlahkan 0 0 0 dan 06, 6 tambah 9 15, 15 21 26 03, 3 tambah 5 8, 11, 11 tambah 2 13, 16, 17, 20 22, 2 tambah 1 3. Nah, maka biaya yang diperlukan dengan metode NWC ini adalah 320.000 gitu ya. Nah, ini untuk menulis kesimpulan tinggal diterjemahkan saja gitu. Jadi kayak pabrik 1 mensuplai 1.500 untuk gudang A dengan biaya 100. Kemudian pabrik 2 mensuplai 600 untuk gudang B. Ya, tinggal gitu-gitu lanjut dan seterusnya. Oke, caranya cukup mudah. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sebenarnya ini masih solusi awal ya, belum terminal solution atau belum solusi akhir gitu ya. Nah, untuk menemukan solusi akhirnya nanti kita bahas, kita selesaikan lagi dengan metode stepping stone atau MODI, modified distribution method gitu ya. Oke, untuk sementara untuk menemukan solusi awal ini dulu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.